Selamat berjumpa kembali di Jauh Dekat Film dan sinema yang akan kita simak alurnya kali ini berjudul A Bridge Too Far yang dirilis pada tahun 1977. Mengisahkan Perang Dunia Kedua di saat Adolf Hitler dan angkatan perangnya masih menguasai sebagian besar Eropa selama 5 tahun terakhir. Sebelum pada Juni 1944, pasukan sekutu memulai invasinya melalui Operation Overlord yang terkenal itu. Tapi bahkan setelah diserang dengan operasi super mega raksasa ini pun, Hitler masih bisa berdiri dengan sombong dan angkuh. Seakan-akan dirinya berusaha menyembunyikan cacat dan keroposnya di segala lini angkatan Wehrmacht. Di sisi sekutu timbul pula permasalahan, mulai dari kalang kabutnya rantai supply di ranah Eropa, hingga dua jenderal besarnya yakni Patton dari Amerika dan Montgomery dari Inggris yang saling bersaing dan tak suka satu sama lain. Ego keduanya seakan menjadikan perang besar ini sebagai ajang perlombaan siapa yang lebih dulu bisa menaklukkan Berlin. Pada bulan September 1944, Montgomery merilis pelaksanaan Operation Market Garden dengan kata market melambangkan kekuatan penerjun payung dan kata garden mewakili kekuatan pasukan darat. Operasi militer ini sudah disetujui oleh Jenderal Besar Eisenhower meski terus dicibir dan dicaci oleh George Patton. Tujuan Montgomery sendiri sebenarnya sangatlah sederhana, yakni menaklukkan Hitler dan menyelesaikan perang sebelum Natal tiba. Dengan menyerang dari belakang garis pertahanan Wehrmacht dan SS di Belanda untuk membuka jalan mulus ke Berlin. Nah, lantas apakah rencana Montgomery ini bisa berjalan sesuai harapan sekutu? A Bridge Too Far dimulai saat batalion demi batalion tentara Jerman berparade balik kandang, kabur melarikan diri. Ini sekali lagi berkat kehebohan serangan Patton di selatan dan Montgomery di utara. Sementara di markas besar front barat Jerman, Field Marshal von Rundstedt datang setelah ditunjuk Hitler untuk kembali memimpin front barat. Von Rundstedt segera masuk dan menerima laporan dari para perwiranya bahwa segala aspek kekuatan mereka sudah minim dan sangat miris jika diajak bertempur frontal dalam skala besar sekali lagi. Dengan kata lain, kekuatan Jerman di wilayah ini benar-benar mengenaskan. Mendengar ini, von Rundstedt berniat kembali membangun kekuatan di front barat demi menghambat laju serangan sekutu yang saat ini terpaksa juga mandek di Belgia karena keterlambatan logistik tempur. Tanpa istirahat, von Rundstedt segera membicarakan persiapan pertahanan. Mereka menyangka jika jenderal brutal George Patton lah yang akan memegang komando tinggi penyerangan berikutnya. Ia pun mengatur semuanya di atas peta, termasuk menempatkan divisi kedua Panzer SS di kota Arnhem. Von Rundstedt sendiri berharap jika Montgomery lah yang akan menjadi musuhnya karena ia menilai Montgomery lebih lunak dan lebih gampang dikalahkan daripada harus berhadapan dengan si brutal Patton. Namun Field Marshal ini belum tahu jika harapannya sebenarnya sudah terkabul. Jenderal Montgomery lah yang akan berhead to head dengannya. Sedangkan di saat lain, di markas besar Letnan Jenderal Browning di Inggris, Browning sudah seide dengan rencana Montgomery dan sama-sama berharap jika sekutu bisa menyelesaikan Perang Dunia Kedua ini kurang dari 100 hari ke depan. Sekutu berniat mengirim 35.000 tentara di belakang garis pertahanan musuh yang berada di Belanda. Nabor, Operation Market Garden ini akan menjadi operasi penerjun payung paling besar dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Pembagian misi pun langsung dibriefingkan. Jenderal Gavin dengan pasukan Amerika, divisi ke-82, akan menuju ke kota Nijmegen untuk merebut dan mempertahankan jembatan-jembatan yang berada di kota itu. Pasukan Jenderal Maxwell Taylor dengan penerjun payung Amerika divisi 101 yang terkenal akan ditempatkan di kota Eindhoven, juga bertugas menguasai dan mempertahankan jembatan di kota ini. Sedangkan Mayor Jenderal Roy Urquhart dengan divisi pertama penerjun payung Inggris mendapat misi paling berbahaya, yakni merebut dan mempertahankan jembatan di kota Arnhem bersama brigade bantuan dari Polandia yang dipimpin oleh Jenderal Sosabowski. Mereka berdua inilah calon yang akan langsung berhadapan dengan ampuhnya divisi kedua Panzer SS. Dan bisa kita lihat dari sini bahwa pihak Inggris sangat yakin akan keberhasilan Operation Market Garden. Ini satu kepercayaan diri yang nantinya akan dibayar mahal. Lantas mengapa pasukan sekutu menargetkan untuk merebut jembatan-jembatan? Ini karena Market Garden direncanakan menjadi operasi yang singkat dan cepat. Dengan direbutnya jembatan-jembatan dari selatan Belanda menuju ke utara dan timur, maka jalan menuju Berlin akan terhampar mulus dan perang pasti bisa diselesaikan sebelum Natal 1944 tiba.
Di Belanda sendiri saat ini seorang remaja anggota jaringan pejuang lokal berusaha melintasi satu area dan terpaksa dihentikan oleh Veldgendarmerie. Ia melihat ada mobil petinggi militer di sini. Satu hal yang perlu diingatnya. Sampai di rumah, bocah ini mencocokkan dengan ayahnya yang juga seorang pejuang bawah tanah Belanda dan segera mengetahui jika bendera mobil tersebut ialah lambang pasukan Feldmarschall Walter Model. Keberadaan Walter Model ini menjadi misteri tersendiri, tapi yang jelas Model pasti membawa divisi tanknya. Para pejuang menjadi kebingungan sekarang. Mereka tak tahu pasti apa yang sedang dipersiapkan oleh Nazi dan Wehrmacht. Kabar ini segera sampai di telinga Letjen Browning yang sayangnya malah memilih tak percaya dan menganggap ini hanya rumor belaka. Walau akhirnya ia pun mengizinkan anak buahnya yang bernama Mayor Fuller dari intelijen untuk mengirim pesawat pengintai sekali lagi guna memastikan area penyerbuan. Roy Urquhart bersama Sosa Boski kini juga membingungkan di Arnhem sebelah mana mereka akan mendarat. Kota ini sudah penuh dengan musuh dan ia butuh titik pendaratan yang sekaligus juga bisa dipertahankan sebagai garis evakuasi. Namun intelijen hanya bisa menyediakan satu titik pendaratan berjarak 10 mil atau 16 km dari jembatan targetnya. Ini jelas konyol, terlalu jauh dan berbahaya. Tapi apa mau dikata, Bor? Tak ada yang lebih baik dari titik pendaratan ini. Roy segera menyampaikan ini kepada anak buahnya yang merasa kecewa betul dengan jauhnya jarak pendaratan ke arah jembatan. Barulah pada sore hari, Mayor Fuller bisa mengabarkan temuan terbaru pesawat pengintai yang berhasil mengirim potret Panzer SS yang sedang santai terparkir. Ini sekaligus mengubah ekspresi Jenderal Browning menjadi tak santai lagi. Tapi Browning masih bersikeras melanjutkan market garden apapun halangannya. Ia meyakinkan dirinya jika tank-tank dalam foto ini sudah rusak dan tak bakal bisa bertempur. Lagi pula menurut info intelijen sekutu, kebanyakan tentara musuh yang berjaga di Belanda ialah serdadu-serdadu kroco dan tak istimewa. Kita ke markas besar Korps 30, korps pasukan darat yang dipimpin oleh Jenderal Horrocks di perbatasan Belgia-Belanda. Dengan gagah dan percaya diri, Jenderal Horrocks membriefingkan market garden dengan 3 divisi penerjun payung atau airborne akan mendarat di Belanda. Sebanyak 35.000 serdadu akan diadu dengan SS dan Wehrmacht yang jelas sudah memiliki pertahanan terpadu di Belanda, walaupun sekutu belum tahu akan hal ini. Horrocks mengatakan jika kecepatan serbuan akan menjadi esensi dan kunci utama operasi militer market garden, karena setiap keterlambatan bisa menjadi malapetaka besar. Pemberangkatan akan dilaksanakan pada pukul 2:30 esok siang. Di ujung tombaki oleh pasukan Garda Nasional dari Irlandia dengan komandannya Kolonel Van Deloor. Maka saat pemberangkatan pun tiba. Semua pasukan memasuki pesawatnya masing-masing. Tentara Inggris menunggang glider berjenis Airspeed AS-51-nya, sedangkan pasukan airborne Amerika menaiki C-47 yang legendaris ini. Sementara di bawah, elemen garden atau pasukan darat juga sama-sama telah bersiap sempurna dengan barisan lapis baja milik sekutu. Kolonel Van Deloor memang tak takut apa-apa. Pasukan Irlandia terkenal tangguh dan brutal. Namun ia lebih mengkhawatirkan jika musuh punya persiapan yang lebih hebat daripada pasukan sekutu. Karena ini sama saja ia akan menyerang sarang macan. Maka dirilislah puluhan, ratusan, ribuan airborne sekutu dengan payung-payung putihnya menjadi satu pemandangan spesial tersendiri, sekaligus pertanda teror khusus bagi Wehrmacht dan SS yang berada di tengah kota.
Kita ke markas Field Marshal Walter Model di Hotel Hartenstein di kota Arnhem yang langsung dikabari mengenai pendaratan sekutu saat ini. Mereka berjarak hanya 3 km dari hotel. Maka tak membuang waktu, Walter Model dengan cekatan segera mengevakuasi dirinya. Kolonel Van Gloor sendiri sudah memanaskan mesin-mesin perangnya dan segera memerintahkan agar salvo artileri merilis balistik ke depan seakan-akan ingin memberi peringatan sekaligus memberi kengerian awal pada musuh jika mereka akan datang menyerbu. Jerman masih tak mau kabur. Mereka berniat membalas salvo-salvo sekutu dan kali ini mereka mengincar konvoi tank milik Kolonel Van Gloor. Ambush mematikan Wehrmacht ini mengagetkan Inggris. Bom asap segera disebar untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Selain itu, para infanteri sudah beradu peluru. Di sisi yang masih sepi, seorang serdadu Jerman dalam pengintaiannya berhasil menemukan salah satu glider sekutu yang jatuh tertembak meriam flak. Semua penumpangnya sudah tewas dan ada satu harta karun yang ditemukan di sini, yakni sebuah peta strategi penyerangan. Namun sekutu masih punya kejutan berapi dengan gerombolan North American Harvard dari balik awan. Entah jadi apa Wehrmacht yang berada di dalam hutan, tapi yang jelas sisa dari mereka segera menyerahkan diri daripada harus tumpas kandas tanpa bekas dipukul dari udara. Kita menengok Walter Model yang sukses kabur dan kini sudah sampai di markas Jenderal Bittrich dan mengambil alih kepemimpinan. Bittrich meminta izin pada Model untuk meledakkan jembatan antara Arnhem dan Nijmegen, tapi ini dilarang keras oleh Model. Dengan cerdas Model menjelaskan jika pasukan terjun payung milik sekutu tak akan bisa berperang lama. Pasukan airborne pasti mengutamakan cepatnya serbuan. Mereka pasti membawa sedikit perlengkapan tempur dalam penerjunannya. Jika waktunya tepat, maka Jerman sendiri yang akan memanfaatkan jembatan ini sebagai sarana menyerang balik. Singkatnya Bor, dalam setiap jam yang berlalu, sekutu semakin lemah dan Jerman semakin kuat. Walter Model tahu betul akan filosofi tempur yang demikian ini. Jenderal Roy sendiri di posisinya dikabari jika peralatan komunikasi tercanggih yang mereka miliki malah tak bisa berfungsi. Mereka tak bisa mendapat sinyal. Ini jelas menghambat logistik para pasukan. Masuk ke pinggiran kota Arnhem, pasukan sekutu disambut warga Belanda dengan kibaran banner oranye warna nasional Belanda. Tentara yang belum pernah bertempur ini dielu-elukan seperti pahlawan pembebasan Belanda dari cengkeraman Nazi Jerman. Kolonel Frost dari Divisi Pertama Airborne Inggris tahu betul akan hal ini dan ia memerintahkan anak buahnya untuk tak larut dalam kebahagiaan sebelum mereka benar-benar menang bertarung dengan Wehrmacht. Berbeda dengan kondisi pasukan 101 Amerika yang kini sudah hampir menembus jembatan Son di kota Nijmegen. Dengan cepat dan mesakat mereka berlari menuju ke arah jembatan di depan mereka. Namun
Apa mau dikata, jembatan yang akan mereka rebut dan pertahankan malah hancur lebur tak bersisa tepat di hadapan mereka. Jerman sukses mengerjai 101 mentah-mentah. Di pihak Jerman sendiri, peta temuan serdadu Krucu ini sudah sampai di meja Field Marshal Walter Model. Judulnya jelas, Operation Market Garden. Tapi menurut Model, peta dan proposal temuan ini hanyalah trik palsu pasukan sekutu. Und nun, Herr Feldmarschall, haben wir alles, was wir brauchen. Sedangkan Jenderal Roy sendiri masih dalam rangka mencari para perwira bawahannya yang kocar-kacir. Ia menjadi buta akan koordinasi dengan para anak buahnya akibat alat komunikasi yang tak berfungsi. Sampai tiba-tiba Roy menyebutkan jika ia tak bisa bermalam dengan mereka di sini, ia harus segera kembali ke markas untuk mengatur strategi. Kita ke posisi Kolonel Frost yang sudah tiba di pusat kota Arnhem. Sunyi senyap di sini. Frost segera memasuki salah satu rumah dan mendudukinya sebagai markas sementara. Dan sekali lagi, alat komunikasi mereka pun juga bermasalah. Jembatan batas Arnhem dan Nijmegen masih kokoh berdiri, dan kedua belah pihak baik sekutu dan Jerman sama-sama tak ingin menghancurkannya sementara waktu. Sesaat kemudian, salah satu perwira Frost bernama Harry mencoba mengukur kadar musuh di ujung jembatan dengan membawa 1 peleton. Tapi entah apa yang dipikirkan serdadu sekutu saat memutuskan mengintai dengan sembrono sekali seperti ini. Malam tiba dan pasukan gabungan ini tak berniat untuk istirahat. Mereka melancarkan serangan sekali lagi, berusaha mencari titik lemah di area jembatan untuk memukul Jerman. Setelah disurvei, hanya ada 1 bunker di sini, dan sayangnya masih luput bor. Namun api membakar suplai amunisi tepat di belakang bunker musuh. Ini menyebabkan ledakan dahsyat di sepanjang jembatan. 1 lotre yang berhadiah luar biasa. Jenderal Bittrich melihat dari jauh seakan tak percaya keberuntungan yang diperoleh sekutu. Nah, dengan pertempuran pembukaan di area jembatan perbatasan kota Arnhem dan Nijmegen ini, kita akhiri episode pertama. Pastikan kalian tak akan melewatkan episode terakhir dengan pertempuran yang lebih dahsyat yang terjadi sepanjang Operation Market Garden dalam film A Bridge Too Far yang akan segera Ugut rilis secepatnya. Wassalamualaikum, yuk, bye.